Penyakit lupa. Haruskah kita diam jika ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita tahu? Haruskah kita menjadi manusia satu irama dan tidak ada kata cukup atau tolong berhenti sejenak dengan kecepatan laju kita? Kita belum terlalu lupa jika Alkitab mengajari bahwa ketika manusia satu bahasa dan satu logatnya, maka itu adalah awal kehancuran. Sayangnya banyak orang malas memberi pendapat karena mereka bosan dengan ketidaksiapan orang lain untuk berbeda. Haruskah kita menjadi marah karena orang lain memikirkan sesuatu yang berbeda? Kita belum lupa bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Masalahnya adalah kita terlalu merasa nyaman jika orang lain mengagumi dan memuja, mengikuti apa yang kita kehendaki. Kita menyebut para pembeda adalah musuh. Kembalikan sedikit ingatanmu bahwa manusia yang terlahir kembar pun tak harus memiliki kesamaan. Mungkin teori psikoanalitik ala Sigmund Freud perlu diresapi maknanya. Reaksi manusia selalu melibatkan pengalaman hidupnya. Kadang kita yang pernah mengalami suatu beban di masa lalu kita yang belum berdamai dengan beban itu, kita tergoda untuk mengukur orang lain seperti apa yang kita pikirkan. Dampaknya ialah kita menjadi sangat super sensitif dan menjadi sangat negatif terhadap orang lain. Hati-hatilah. Kalau engkau biasa menipu, jangan menganggap orang lain juga biasa menipu. Kalau engkau biasa mencari keuntungan untuk kantong pribadimu, jangan samakan orang lain dengan pikiranmu. Sembuhkan dulu trauma masa lalumu. Kita belum lupa jika sejarah mencatat kebencian. Banyak pemimpin yang menumpuk segudang trauma masa lalu. Dengan seenaknya mereka membantai kaum lain dan lihat pentas kehidupan penuh darah kekuasaan seperti pisau di tangan seorang penjahat. Haruskah kita berteriak seperti para politikus tentang pelanggaran dan menumpahkan kemarahan seolah di satu negeri tak ada yang istimewa? Kita belum lupa bahwa kita masih ada di sini. Kita masih menginjakan kaki di bumi. Tolong perluas cakrawala berpikirmu. Jangan menilai rumah dari jendelanya dan jangan membakar rumah hanya karena pintunya. Haruskah kita bersusah payah masuk dalam urusan orang lain padahal kita tak ada kaitan di dalamnya? Awas, orang akan berkata, "Engkau siapa? Lu siapa?" Atau orang akan kebingungan seperti lelucon Kakaduki. Cari uang saya, cuci pakaian saya, cuci piring saya, anak menangis saya. Saya siapa? Jangan menjadi amnesia atau bangga dengan apa yang kau lakukan. Padahal orang lain sedang memperalatmu. Ia memberimu senjata untuk membunuh, dan di medan perang engkau begitu percaya diri dengan segala peralatan canggih. Lalu engkau menjadi malu karena engkau kelihatan berperang, namun orang-orang yang kau jumpai justru hidup dalam damai. Kita belum lupa bahwa di mana-mana supporter lebih bernafsu dibanding pemain. Jadi sadarilah keberadaanmu. Tak usah masuk terlalu jauh dalam percintaan orang lain. Tak usah terlalu menangis dengan peran orang lain. Romantismemu akan membuatmu lelah seperti orang bertepuk sebelah tangan. Lebih baik duduk dan maknailah hidup ini, lalu berupayalah menemukan apa yang terbaik buat engkau. Atau kalau mau lebih kudus, bacalah baik-baik kisah Daud yang memiliki kesempatan untuk menghabisi Saul. Namun niat itu diurungkan karena ia tahu ada batas antara hasrat diri dan kehendak Tuhan. Tapi apa mau dikata, kita belum lupa bahwa sebagai manusia kita belum selesai bergumul dengan eksistensi diri. Mungkin perenungan kita akan tahap eksistensi estetis sedikit menghibur kita. Kenyataannya bahwa manusia estetis orientasi hidupnya hanya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Terlalu kuat dicengkeram dan dikuasai oleh naluri-naluri, oleh prinsip-prinsip kesenangan, dia biasanya bertindak menurut suasana hati. Moodlah. Akibatnya manusia akan terjebak pada apa yang menurutnya tren tanpa passion. Mereka akan kehilangan hari untuk menikmati apa yang disebut penonton objektif.
Kita butuh hikmat dan kemauan yang kuat agar kita menjadi manusia yang lebih etis dan religius. Lebih celaka jika kita mengalami amnesia yang parah. Kayak cerita film saja. Ingatkan cerita Before I Go to Sleep yang dibintangi oleh Nicole Kidman. Kalau tidak salah, film itu diliris tahun 2014. Kisahnya tentang wanita yang lupa ingatan, di mana ia terbangun dan ia tidak mampu mengingat apapun, bahkan terhadap pria yang mengaku suaminya. Waduh, bahaya itu. Saya kemudian sedikit menggosok kepala saya. Amnesia parah. Jangan-jangan sedang menjangkiti banyak rumah tangga. Banyak orang tua yang lupa kalau anak-anak mereka lahir di zaman yang berbeda. Kadang orang tua terlalu memaksa anak-anak agar menjadi sama dengan mereka. Akibatnya anak-anak menjadi pemberontak. Kalaupun mereka diam, mereka menghasilkan karakter ganda. Di rumah mereka menjadi anak-anak yang taat, di luar karakter mereka menjadi liar. Lalu ada yang bilang pada saya, "Bapak, bagaimana dengan mantan? Apakah harus dilupakan?" Ya iyalah, namanya juga mantan. Jika engkau sudah menikah, lupakan saja. Kalau engkau mengingat-ingat mantanmu, maka itu akan menjadi duri dalam daging. Toh mantanmu itu hanya menjadi cerita yang menolongmu menemukan cinta sejati. Tapi kalau engkau belum menikah, ya berdoa. Siapa tahu mantanmu ternyata adalah cinta sejatimu. Mulailah membuka memorimu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia ingat bahwa kita adalah buah tangannya. Dia mencari dan meraih kita agar kita tidak lupa kalau dia mengasihi kita. Jangan-jangan kita terserang penyakit lupa.